kita di sini nanti nggak tahu pada mau ke sini. Pertanyaannya 1, 2, 3 di mana gitu? Nggak tahu, saya nggak bisa bilang. Tetapi yang saya bisa bilang adalah yang penting bukan durasi, tapi exposure. Jadi kalau misalnya orang ditanya, kamu udah punya pengalaman nggak sekolah higher level? Maksudnya S3? Udah. Buat saya S2 S3 nggak banyak beda. Begitu seseorang lulus S2 yang udah lolos, di S3 lebih lama, gelarnya lebih tinggi. Tapi prinsipally sudah terekspos dengan pendidikan tinggi di luar negeri, value yang sama, tantangan yang sama. Oke. Jadi nggak usah sampai S3. Nah kalau Anda punya problem solving skill, kerja aja nggak di mana? Komersial, bersih, sama kayak Pan yang cuma 30 orang di Amsterdam. But after you expose 2 years, udah cukup. Anda udah ikut proses bikin paten. Ntar pasti bilang kan, tolong dong Kang Marza atau siapa? Anda bikinkan lamaran paten ke International Patent Office. Itu yang dibutuhkan oleh Indonesia. Orang yang pernah ngalamin sendiri gimana susahnya dapat paten atau gampangnya dapat paten. Jadi balik, ternyata gampang. Ya triknya begini nulisnya. Di lab Anda nggak usah habis full data, 5 data aja. Kalau perlu 1 kalimatnya begini. Iya, saya kadang-kadang lihat kok ada paten. Kayaknya hebat banget nih. Padahal yang bikin teman satu lab kan. Kayaknya nggak begini. Nah, jadi maksudnya orang-orang yang tahu dapurnya gitu maksudnya. Jadi kembali ke Pak Dedi, silahkan kalau mau mengerjakan ini gitu, ada yang punya mimpi berkelilinglah di dunia ini, circulate someday. Nah, saya mau ambil contoh di depan saya aja gitu, misalnya yang kerja di ISIS atau bukan aja ya, ada Next. Ini sebagai contoh misalnya bahwa kalau saya PhD saya pulang, saya langsung terekspos dengan saya di Depok. Jangan salah sangka, saya happy jadi dosen, there's nothing wrong. Pulang ke Indonesia juga mungkin lebih bagus. Tapi kita lagi diskusi. Saya kelompok orangnya outlier nih, jadi jangan jadi bawa ke diri sendiri, jangan gitu ya, kita netral diskusi. Tapi lalu kalau misalnya, nih Pak Dwi misalnya nanti udah lulus, Pak Aryo, saya sudah mengalami, sudah kerja di environment yang memang asset lead-nya sampai di atas. Kalau dia bikin software, udah lupa di format itu diapain, bikin executable-nya, lalu di compile, lalu hasil tangan beliau berdua itu yang sebetulnya ngatur pengiriman informasi. Ada orang Indonesia kerjaan gitu? Mungkin enggak. Dan saya membuat distinction, perbedaan antara studi dan kerja. Karena tadi ada 2 tadi, yang ilmu sama professional skill. Kalau kita lulus, saya ngerasa lulus S3, yang saya ketemu buku, lab, defense, pustakaan, seminar. But it's a different thing kalau Anda di tempat yang tadi itu, yang ibunya susah itu, yang kerja di company, masuknya aja udah susah. Gimana Anda bisa masuk di ASF, tapi bukan sembarangan, tapi R&D-nya? Tell me how to do it. Nggak gampang. Jadi yang dibilang di sini juga nggak gampang semua. Jadi memang akhirnya at the end of the day, hanya orang luar biasa yang sampai di sini. Dan saya kayaknya enggak, gitu. Udah jelas. Gitu Pak, saya coba jawab. Nggak bisa terjawab. Tapi saya hanya bisa mengajak, mengencourage bahwa someday harus ada yang begini. Kenapa enggak? Bahasa Inggris bisa kok. Mungkin satu Pak, yang agak kita kurang, entrepreneurship memang rada parah memang kali. Nggak tahu ada yang nggak setuju nggak? Saya tambahkan ke communication skill orang Indonesia juga kurang. Ya, 2 itu. Jadi PhD saya juga menganggap jadi PhD kita kan yes sir gitu kan, karena kita critical terhadap profesor kita gitu. Akhirnya di abuse. Harus beberapa kasus bisa jadi abuse oleh profesor tanpa kita, atau juga ya segala macam saat presentasi, juga saat conference segala macam, bagaimana kita mungkin kita fokus pada presentasi hasil paper kita, tapi kita lupa membuat network, jadi kenalan dengan
bahkan yang lain dari universitas lain dan segala macam. Tapi beda ya. Saya punya feeling orang yang memang udah niat mengerjakan ini, waktu dia datang ke conference udah beda. Ini PowerPoint udah siap gitu. Saya yakin betul karena saya bukan orang yang seperti itu sih. Jadi pas dia ketemu dia akan seperti radar aja gitu. Dan ini udah pribadi, udah digearnya kali ya, susah juga. Pak, di-cut dulu Pak. Habis. Jadi gini, kalau menurut saya itu emang skema yang orang tuh grafiknya dalam hidup tuh lurus aja, nggak pernah begitu tuh, turun naik tapi trennya membuat dia lebih berhasil. Seperti misalnya keberhasilan pabrik Honda itu, jangan dilihat saya sekarang punya pabrik sebesar ini, lihat 99% adalah kegagalan saya dari keberhasilan itu. Bilang begitu, namanya Honda juga masih ada tuh orangnya. Dia bilang begitu. Tapi saya lebih menyoroti entah di mana tempatnya spesialisasi. Jadi orang itu kayak misalnya contoh, coba kalau kalian baca buku-buku tentang tokoh yang berhasil, baik zaman Orde Baru maupun yang orang yang bersih maupun sekarang, itu mereka tidak pernah dalam track recordnya itu lurus begitu, atau dia menspesialisasikan diri dalam satu bidang dengan suatu perjuangan yang sama dengan orang lain yang begini-begini juga gitu. Jadi kalau orang yang berhasil tuh ujungnya tuh seringkali seperti itu. Jadi saya lebih ke arah orang tuh lebih baik menspesialisasikan diri, kemudian kalau sudah pada taraf level tertentu bahwa dia harus tahu hukum, tahu ini, tahu itu akan bukan sesuatu yang harus dia baca pada saat dia berkarir dalam hidupnya, itu tidak harus, tetapi itu akan dia tahu sesuai dengan kebutuhan di dalam perjalanan itu gitu. Nah itu kalau Anda baca misalnya yang paling contoh aja, misalnya menteri saya tuh, misalnya Hatta Rajasa misalnya, pernah itulah sekarang menteri apa dia? Mensesnek Pak sekarang. Ya Purnomo itu temannya Pak Kamarza itu di Colorado School of Mine. Jadi Pak Hatta Rajasa itu dari seniornya dia nih dipermisahkan ITB, kemudian dia setelah lulus normal-normal saja kerja di perusahaan, tapi dia serius di situ di bidang itu, terus serius. Kemudian pada saat dia setelah naik jabatan baru dia baca kan yang dia butuhkan tentang apa sih peraturan-peraturan itu sebagai pegawai negeri itu apa, dia baca. Pada saat naik lagi level jabatan, bahwa level kantor perusahaan dia itu memerlukan tender di Pertamina pada saat itu, baru dia baca aturan-aturan itu. Jadi dia tahu. Jadi kalau ini adalah track, adalah rail atau roadmap barangkali ya untuk yang ideal gitu. Jadi yang sudah textbook kalau ini. Enggak, ini bukan textbook, justru itu. Saya kalau ini yang saya artikan tidak textbook sama sekali. Karena waktu seseorang mencari problem solving skill, dia harus sengsara. Termasuk juga problem kalau dia nggak punya uang, nggak punya kerjaan. Sekarang begini, yang tadi saya bilang adalah misalnya seseorang datang. Saya adalah orang yang ALDGNG. Pengalaman saya 10 tahun. Waktu kita bertemu, lalu saya adalah orang yang siap menyelesaikan masalah, kreatif, segala macam lah, hardworking. Tetapi saya ngerjain semua along the way. Jadi apa sih misalnya real time. Saya nggak mungkin di dunia saya belajar semua, kan udah pasti nggak mungkin. Tapi begitu masalah ada, saya adalah orang yang sudah well equipped dan trained, sudah train myself to be able to solve problem quickly gitu. Dan itulah ciri-ciri seorang menteri. Walaupun misalnya kita nggak suka menteri, misalnya jabatan politik, saya yakin seorang menteri itu dipilih karena dia nggak sembarangan. Jelek-jelek juga, dia biasa pas rapat gitu, apa masalahnya? Oh energi, PLN, ya kayak Clinton lah sama Obama kan, saya lihat satu hari bicaranya 3 macam, 4 macam. Ini Hillary nama presiden aja kok bisa. Jadi orang-orang kayak begitu, dia selama hidupnya